Kak Yosi Project Pop. Pop. Waduh. Welcome to Millennial Welcome. Lover. Spesial nih. Spesial. Ini ini masih ini mau tampil ya kan. Dulu kalau lihat Kak Yosi itu cuma lihat di TV ya. Iya, kita bertumbuh dari Project Pop tuh. Dari istilahnya dari tahun 90-an loh. 90 ya. 2000 Gandok Smash. Gue tuh masih SMP loh. Iya. Kita juga masih SMP. Cuman beda. Kalau kalian mungkin di kelas kita guru. Iya bener. Ya kan lu kalau Project Pop tuh kita tahu lagu-lagunya, jangan ganggu banci itu kalau Banyak banget. banyak banget ya. Dangdut is musical make Iya, country. nada yang unik, liriknya pun juga itu melekat sampai sekarang dia. Itu benar-benar. Gokil. Jadi hari ini kita dapat kesempatan Millennial Baper nih. Jadi barisan baper itu bawa perubahan gak? Iya. Saya ngeliat singkatnya. Jadi barisan baper hari ini bisa kita akan bahas tentang banyak hal, terutama kita akan ngebahas tentang nakal. Apa sih nakal? Nah itu apa hubungan itu? Kayu sih nakal nih. Bukan. Saya nakal banget. Nakal adalah nasionalis radikal. Nah, Kak, pertanyaannya gini Kak, kan maksudnya apa sih Kak nasionalis radikal? Tadi kita ngebahas sebenarnya kalau nasionalis radikal itu agak gimana ya di internasional ya. Iya. Karena lokal pride banget kayaknya. Iya, seakan-akan begitu nanti. Seperti dua nyawa yang berbeda ya. Itu dua nyawa yang berbeda disatukan. Iya, Kayak pernikahan aja gitu ya. Sudah. Kayak nasionalis radikal kayak paham kiri banget gitu loh Kak. Gitu. Jadi ini pengertiannya seperti ini. Jadi kalau nasional sebenarnya ini nasionalisme ya. Jadi ini berbicara soal isme. Kita tahu lah apa itu nasionalisme gitu ya. Kebangsaan yang berpihak kepada kebersamaan sebagai suatu bangsa gitu ya, nasional gitu ya. Tapi kenapa harus ada kata radikal? Radikal itu banyak orang yang memang cukup sensitif dengan kata radikal gitu kan. Apalagi hari ini kan. Benar. Makanya kita harus objektif dulu untuk bisa mengerti kata radikal yang dimaksud itu apa. Radikal sendiri sebagai etimologis itu kan berarti akar kalau kita lihat dari asal katanya. Dan dia pertama kali dipopulerkan itu di Prancis ya. Dulu rakyat yang menentang Raja Prancis itu disebut radikal gitu. Soekarno dengan teman gengnya pemuda-pemuda dulu disebut pemuda radikal oleh Belanda. Jadi radikal itu tidak serta-merta berarti sebuah gerakan yang negatif. Semuanya tergantung dari apa yang diperjuangkannya. Karena ada akar yang dipercaya dan itu dipertahankan terus gitu. Makanya kita harus jelaskan di awal ada kata nasionalisme. Sebagai orang yang cinta bangsa, kita juga harus menunjukkan keradikalan kita dalam cinta bangsa kita. Wujudnya apa? Kan kita sekarang banyak yang komplain kan, aduh banyak orang sebenarnya tuh banyak yang tahu mana yang benar, mana yang salah di masyarakat kita. Cuman lebih banyak lagi yang diem. Kalau misalnya diem, itu kan apakah itu sebuah tindakan yang radikal? Kalau lo bersuara dengan bijak, lo cari sumber informasi yang valid untuk mendukung pernyataan-pernyataan lo, itu radikal menurut kita. Jadi pengertiannya lebih ke situ sih. Ingin membuat sebuah komunitas, dan puji Tuhannya memang sudah bertumbuh, yang mau melakukan sesuatu dalam rangka menunjukkan nilai-nilai nasional yang ada dalam dirinya gitu loh. Jadi pertanyaannya gini Kak, kenapa gitu? Kita Indonesia sudah merdeka 45 kan gitu. Nah, apakah kita masih terjajah nih nasionalisme kita? Jadi kayak sebenarnya kalau udah umur kita udah berapa Indonesia? 77. Kayaknya nasionalis itu harusnya bukan sesuatu yang hebat gitu loh buat kita. Harusnya udah yang biasa. Udah dewasa ya, udah matang banget ya. Kayak contoh misalkan kayak kita lihat di gedung KPK, jujur itu hebat. Tapi kalau bagi orang Kristen sama jujur itu bukan sesuatu yang hebat dong. Harusnya jujur itu adalah sesuatu yang gaya hidup gitu loh. Sebenarnya kita sebagai orang-orang yang hidup berkebangsaan Indonesia itu udah 77 tahun ini sebenarnya nasionalisme itu udah nggak perlu kayak diperjuangkan, udah bukan sesuatu yang udah sesuatu biasa aja. Nah itu alasan kayu sih. Sepertinya seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau pernyataan itu menjadi sebuah realita juga. Cuman kan kita paham bahwa dalam sebuah kehidupan bernegara, makanya kenapa dibutuhkan landasan.
supaya ini landasan kayak visi gitu ya. Kayak orang kalau udah kemana-mana menikmati kemerdekaannya suka lupa. Suka diingatkan, lo orang Indonesia, cinta bangsa, lo balik lagi. Gimana sih caranya menjalankan kehidupan bernegara? Itu makanya dikasih landasan. Kenapa landasan ini penting? Karena ya itu tadi, begitu orang sudah merdeka itu akan mengatur kemerdekaan masing-masing warga negara. Jadi bukan berarti semuanya bebas gitu ya. Jadi gue jadi gua. Ya kan kita punya pagar orang Indonesia. Kita punya sesuatu yang mau dibangun, yang harus berkembang, semakin maju. Inti dasar dari perahan utama dari Pancasila kan gotong royong, karena gotong royong ini mau dijaga terus supaya menjadi bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa yang lain, bangsa yang mampu bertahan kalau ada kesulitan. Itu kan semua yang butuh kerjasama, gotong royong. COVID-19 deh, kalau pemerintah mengeluarkan peraturan, ayo vaksin, ayo booster, terus yang ikut cuma 1-2 orang, jalan nggak jalan. Dibutuhkan kolaborasi, gotong royong, baik dari Departemen Kesehatan, baik dari pihak-pihak tertentu menyediakan tenaganya, rumah sakitnya, obat-obatannya, semuanya kan kolaborasi. Semua kebijaksanaan tuh kolaborasi sebenarnya. Jadi nggak bisa satu mengeluarkan peraturan, yang lain cuek. Ya kan? Kita hidup dalam negara hukum misalnya gitu. Hukum apa? Bagaimana cara menjalankan hukum? Kalau merdeka dijalankan dengan semerdeka-merdekanya dengan konteks yang salah, akhirnya hukum nggak berlaku. Benar. Jadi kemerdekaan itu membutuhkan kesadaran juga sebagai warga negara untuk mau berpartisipasi dalam pagar-pagarnya apa yang sudah kita sepakati bersama sebagai suatu bangsa. Makanya penting untuk menjaga yang namanya nasionalisme itu. Kita bisa loh melakukan sesuatu yang benar, tetapi landasannya belum tentu cinta rakyat atau cinta bangsa, tapi cinta kepentingan diri sendiri bisa banget gitu loh. Benar. Ya kan? Yang kita harapkan adalah justru karena kita cinta bangsa, cinta rakyat, makanya kita melakukan sesuatu yang benar. Jadi itu yang membuat kita menjalankan sebenarnya apa yang disebut dengan demokrasi itu seperti itu, kerakyatan kan. Jadi yang dipikirkan tuh bukan diri sendiri, tapi rakyat. Yang dipikirkan orang banyak gitu loh. Nah, nasionalisme tuh banyak deh kalau kita bicara soal nasionalisme ya. Nah, dan apalagi dikaitkan dengan Pancasila juga. Pancasila itu sudah menjadi sebuah landasan yang paling ideal sampai ketika dipresentasikan di PBB Soekarno mendapatkan standing applause cukup lama gitu kan. Karena orang bisa melihat, wow, ini sebuah 5 dasar yang kuat banget. Sudah mengikat secara nasionalisme, mengikat juga secara internasionalisme. Jadi ada pendekatan yang seperti itu, menduduki kita sebagai satu anggota sebagai suatu bangsa, tetapi menyadarkan kita juga sebagai anggota, sebagai manusia, kemanusiaan. Ya, kita hajar tuh hal-hal yang sensitif di permukaan di sila pertama. Apa? Kepercayaan, ketuhanan yang Maha Esa itu udah mengikat semua bangsa kita punya perbedaan yang sensitif tuh bicara soal kepercayaan, diikat dalam ketuhanan yang Maha Esa, toleransi, menghargai satu sama lain gitu ya. Tetapi kalau kita mau fokus jangan sama perbedaannya, fokus sama ajaran yang sama dari setiap agama. Apa? Kemanusiaan yang mendudukan kita sebagai satu manusia dengan orang lain gitu. Bukan saja yang berbeda agama, tetapi yang berbeda negara pun kita punya kemanusiaan. Nah itu ajaran yang universal dari semua agama, mengajarkan kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ini 2 sudah dijalankan, terciptalah persatuan Indonesia. Harapannya begitu. Tapi dalam persatuan Indonesia pun masih ada PR. Makanya nasionalisme tetap harus dijaga. Dengan apa? Demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apakah kita sebagai anggota masyarakat dan juga wakil-wakil kita di DPR MPR itu benar-benar berjalan seperti prinsip yang ada di sila keempat itu. Mikirin rakyat. Pada saat menyampaikan pendapat atau memperjuangkan kepentingan rakyat, kita memiliki hikmat kebijaksanaan atau tidak. Bersuara di sosial media, kita cari sumber informasi yang valid atau tidak. Cara yang kita sampaikan sopan atau tidak. Apakah kita mengejar permusyawaratan, musyawarah. Musyawarah ini juga berbicara soal nilai yang dalam loh. Bukan cuma sekedar yang menang itu partai saya, yang menang itu golongan saya. Tapi yang menang itu adalah perasaan bersama. Itu musyawarah. Agree to disagree misalnya gitu ya. Ya saya sebenarnya nggak setuju. Tapi karena lo sama gue percaya apa yang menjadi landasan lo berjuang untuk bangsa. Jadi I'm gonna agree to disagree. Dalam ya pembahasan kita pada pagi ini ya. Lo berdua kayak belajar gitu. Karena kita karena yang mau kita kejar kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang mau kita kejar. Mewujudkan itu
tidak terjadi dalam sekejap. Itu adalah proses yang terus menerus supaya semua rakyat merasa adil, diperlakukan adil, ya, kesempatan yang sama, kemajuan yang sama. Nah itu hanya bisa dikerjakan dengan gotong royong. Perahan lagi dari Pancasila itu gotong royong. Nah, masalahnya gini Kak, apakah sama ini Kak Yusi masa prihatin akhirnya membuat satu gerakan ini nakal ini? Merasa prihatin apa kita masih belum adil nih dalam hal keadilan? Atau ada masalah yang memprihatinkan tentang nasionalisme sendiri? Apakah banyak orang malah jadi nggak nasional gitu? Tapi sebenarnya kalau misalkan ini ya, kalau kita lihat nih, kalau dulu itu sebenarnya hal kayak nasionalisme itu udah hal yang kayak biasa gitu loh. Iya gak sih? Iya. Makanya kayak tenang-tenang aja. Ya misalkan toleransi udah jauh lebih baik ke rupa. Makanya sering banget Indo cerita sama Nando kan, dari kecil Nando kan. Kita tuh sering Indo main tuh tidur di masjid segala rupa. Jadi sesuatu yang hal yang biasa banget gitu loh. Nah makanya benar, apakah ada sesuatu yang mengusik nih hatinya kayak Yosi? Malah di Indonesia di umurnya semakin tua, dewasa harus semakin mateng dong, semakin lupa nih basicnya nih gitu. Makanya semakin mateng gitu, jati diri bangsanya gitu. Saya rasa itu seperti kalau bahasa tingginya holy discontent bahasa tingginya ada ketergangguan gitu ya. Maksudnya gini, saya percaya setiap orang punya panggilan atau kepeduliannya masing-masing. Kalau kita jejerkan tuh masalah sosial, pasti kita akan memilih hal yang berbeda. Kenapa? Karena apa yang ada di hati kita kan, background kita akan membuat kita lebih concern terhadap sesuatu. Ya kayak saya punya teman, dia waktu masih kecil dia oleh orang tuanya ditolak, dia dibuang di jalanan. Ketika dia bertumbuh besar, kepedulian yang paling tinggi dalam dirinya adalah nolongin anak-anak jalanan. Kenapa? Karena dia pertama kali mengenal kasih justru dari anak-anak jalanan, bukan dari orang tuanya atau keluarganya. Ya. Jadi sama kalau setiap kita nih, coba kita jejerkan masalah-masalah sosial yang ada nih, kemiskinan, korupsi, sampah, apa, pasti akan ada. Saya kayaknya tuh paling, kalau misalnya saya harus dipilih saat ini juga untuk berkontribusi menyelesaikan yang mana, saya akan pilih yang ini, karena saya paling kayaknya saya Tuhan taruh saya punya panggilan di situ gitu loh. Nah kalau saya dari dulu masalah nasionalisme ini kebersamaan kayak selalu terganggu, makanya ya jejaknya dari mana? Misalnya kalau mau lihat yang gampang dari Dangdut is the Music of My Country kan. Kalau kita dengar lagu itu, kan lagu itu saya yang tulis ya. Tapi itu bukan berbicara soal dangdut saja sebenarnya. Berbicara soal nasionalisme, kebersamaan. Perhatikan liriknya, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, Padang. Nasionalisme itu sebenarnya berbicara soal nasionalisme tapi dengan kemasan yang entertaining lah gitu. Jadi panggilan menurut saya banyak quotes dari founding father ya juga yang tambah memercikan gitu ya, bensinnya gitu. Kayak misalnya saya mengingat Pak Soekarno bilang kayak gini, zaman saya lebih mudah, zaman saya melawan penjajah, zaman kamu lebih sulit karena kamu akan melawan bangsa kamu sendiri. Nah ini apakah ada konteks nasionalisme di sini? Ada sebenarnya, banyak orang yang belum paham gitu loh. Kebersamaan ini kita ini udah mesra banget kalau kita kembali lagi mengacu kepada Pancasila. Karena bukan agama justru, karena agama berbeda-beda. Nah, jadi justru mengacunya ke Pancasila. Yang ditawarkan ini bicara soal ideologi, bukan agama. Kan suka dibenturkan tuh. Kenapa nggak agama? Kenapa nggak Pancasila? Gitu. Nggak bisa karena bicara bangsa. Bicara bangsa itu bicara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI yang lo mengerti apa? Apakah lo mau mencoret Bali dari NKRI? Nggak mungkin. Bali agamanya berbeda. Nah, apakah lo mau mencoret teman-teman kita di Papua atau di NTT? Nggak mungkin. NKRI ada semua di situ. Nah, makanya nggak bisa bicara agama. Karena di tempat-tempat tersebut mayoritasnya bukan Muslim misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah itu makanya yang paling pas adalah Pancasila. Nah, ideologinya seperti itu bicara ideologi dan bicara soal nasionalisme juga. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, kayak ngomongin soal agama gitu, sebenarnya Pancasila itu udah mencakup hal tersebut ya. Betul. Dari sila pertama pun kita udah lihat yang bahwa sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi negara ini berdasarkan dengan agama juga. Benar, kalau dibahas lagi kata Esa itu kan
Ya jadi teologi jadinya. Lebih kayak istilahnya bukan satu gitu kan, lebih yang kayak yang lain segala rupanya gitu loh. Makanya sebenarnya hal-hal gini ya penting banget kita itu sebagai anak-anak muda itu perlu yang namanya ngerti tentang nasionalisme gitu. Nah, emang sebenarnya kalau Kak Yosi lihat ini dari anak-anak muda ini Kak Yosi lihat tuh gimana sih zaman sekarang? Ya, apakah nasionalismenya tuh udah kurang gitu loh kan? Apakah terancam nih nasionalisme kita bagaimana ya? Gini, jadi kita mesti melihat sekarang kan kita hidup di daerah lagi di zaman digital teknologi. Digital teknologi itu adalah zaman di mana informasi bukan tidak sulit, tetapi bukan juga mudah, tapi deras. Anak-anak muda itu kan dalam pertumbuhan mereka belajar banyak hal. Mereka mencari jati diri, mereka mencari identitas. Mereka ingin tahu mereka ini bangga sebagai apa. Nah, yang ditawarkan secara digital teknologi, kalau orang tuanya tidak mengajarkan misalnya nilai-nilai nasionalisme atau juga mungkin bicara soal faith gitu. Kan tidak semua orang tua rajin mengajarkan yang hal seperti ini kan. Mereka kemana nyarinya? Ke digital, ke internet. Nah, yang ditawarkan di situ banyak. Sehingga apa? Sehingga belum tentu yang namanya bangga sebagai bangsa Indonesia itu menjadi pilihan utama atau satu-satunya pilihan. Kalau orang zaman dulu dalam literasi, dalam buku-buku, dalam pelajaran-pelajaran itu seperti menjadi sebuah hal yang sering didengarkan gitu. Lo bangga dong jadi orang Indonesia. Sekarang ketemu apa? K-pop, ketemu pop culture yang lain, ketemu all those stuff yang membuat anak-anak sekarang punya referensi yang banyak, sehingga mereka untuk menemukan jati diri mereka, lo seharusnya bangga jadi orang Indonesia, tidak mudah gitu loh. Lo bangga dong dengan bahasa Indonesia misalnya gitu. Why? Gitu. I mean like I can talk to other guy di sebelah dunia mana dengan bahasa Inggris, so why must I? Gitu misalnya kayak gitu Kayaknya lebih keren kalau gue bisa bahasa Inggris gitu misalnya kayak gitu. Tapi dia lupa. Nah, karena tidak ada yang informasinya itu deras. Tidak ada satu informasi yang mengarahkan dia kepada kenapa lo mesti bangga dengan bahasa Indonesia. Karena you need to know Indonesia itu punya ratusan bahasa daerah yang hanya bisa dipersatukan dengan satu bahasa nasional misalnya kayak gitu. Kenapa Sumpah Pemuda penting banget mengangkat poin bahasa Indonesia? Ya karena itu bahasa pemersatu bangsa. Benar. Nah, itu kan tidak ada yang menjelaskan mereka sehingga mereka tidak merasa bangga gitu loh. Kayaknya lebih bangga gue bisa berbahasa Mandarin, Japanese, Korea. Daripada gue bisa bahasa Indonesia. Biar nonton drakor gak pakai subtitle ini contoh ya. Jadi anak-anak sekarang itu mereka punya challenge untuk mengenal dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia karena banyak informasi yang ditawarkan, yang nilai-nilai lain yang ditawarkan sama mereka lewat digital teknologi. Nah, kalau menurut Kak Yos ini anak-anak muda zaman sekarang dengan perkembangan yang demikian nih, dengan culture yang masuk ke Indonesia, makanya kalau kita lihat kalau di Jaksel kan campur-campur bahasanya tuh. Campur-campur. Ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang which is literally gitu kan. Jujurly. Ya kan, apalagi udah masuk lagi nih Citayam Fashion Week gitu kan. Itu kulturnya. Kalau menurut Kak Yos ini, apa yang harus dilakukan generasi saat ini untuk sadar nasionalisme gitu loh? Saya sih tidak anti sama yang seperti itu Itu menarik, itu interaksi, itu itu culture juga gitu ya, yang dikawinkan ya antara culture orang Indonesia, orang Jakarta Selatan dengan pop culture yang ada di internet. It's okay sebenarnya untuk berkreativitas seperti itu, it's okay. Tapi kalau bicara soal nasionalisme, cinta bangsa itu rasa. Kayak misalnya bangga, itu rasa itu harus ditumbuhkan. Jadi banyak orang yang cuma diomongin doang, tapi tidak ditumbuhkan gitu loh. Nah, ditumbuhkannya melalui apa? Menumbuhkan sebuah rasa itu melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan, leadership, hal-hal yang seperti itu. Kegiatan yang seperti itulah yang akan membuat orang jadi lebih mengerti keberadaannya sebagai satu bangsa. Literasi kebangsaan misalnya gitu. Di sekolah kan sekarang kita lihat sudah kalah bersaing dengan yang pendidikan yang lain gitu ya. I'm not dengan segala rasa hormat dengan pendidikan yang lain, tapi baru mau dimasukin lagi tuh kan PPKN hilang, PPP udah nggak ada, PSBB udah nggak ada. Di mana di situ ada literasi kebangsaan yang bisa masuk gitu loh. Ya, jadi itu mau dapat dari mana lagi gitu. Sedangkan kita bicara soal rasa bangga sama bangsa kita gitu loh. Itu cuma didengungkan tanpa ada penanaman benihnya dan tanpa ada kesempatan untuk mempraktekannya. Nah, ini memang harus menjadi panggilan bersama kalau menurut saya gitu. Kalau
lo pengen anak muda sekarang cinta bangsa, dan generasi yang sudah mengerti ini mau turun ke bawah untuk menanamkan nilai-nilainya gitu loh. Kalau di digital teknologi ini masalahnya dalam rangka kita beradaptasi migrasi ke menjadi masyarakat digital. Beberapa tahapan generasi kan kita paham tuh, ada baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha gitu. Ini juga beradaptasi sebenarnya. Yang satu yang ada namanya generasi non digital. Yang non digital itu tidak terlalu terdampak sama digital. Mungkin kalaupun ada ya paling cuma Facebook, selebihnya masa bodoh ya misalnya kayak gitu ya. Ada juga generasi yang sangat digital ya, mereka punya semua Facebook, Instagram, TikTok, apalah gitu. Ada yang stay di Twitter ya. Jadi itu agak-agak tua tuh. Benar. Jadi kan kita melihat ini perilaku generasi. Tetapi dalam adaptasi ke digital teknologi itu mereka lupa bahwa perlu diberikan untuk generasi yang sekarang itu nilai-nilai, di mana informasi yang mereka dapatkan itu disertakan juga dengan kebijaksanaan untuk menimbang. Oh yang ini benar, oh yang ini salah, oh yang ini nggak sopan, oh yang ini sopan. Itu nilai-nilai moral apa ya. Kan tidak orang karena semuanya sibuk beradaptasi, menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi ini. Jadi lupa. Sebenarnya padahal kalau bicara soal nilai ya, itu sama kalau kita bisa memberlakukan apa yang kita lakukan secara tatap muka, kita bawa secara digital, nah itu akan mengimbangkan perilaku kita sebenarnya gitu. Banyak orang yang sopan secara tatap muka, tapi tidak sopan secara digital. Nah ini kan bicara soal apa? Nilai kesopanan lo wariskan sama anak-anak lo. You know what? Kalau kamu ngomong sama orang, misalnya ngomong sama orang ya, terus kamu ngeliatin orang itu merasa seneng nggak? Senang. Misalnya contoh ya ini, kenapa dia merasa dihormati? Coba lo ngomong tatap muka, tapi lo orang yang ngomong malu, gitu. Dia merasa dihormati nggak? Enggak. Cuman kan itu tidak bisa langsung diadaptasikan secara digital. Ini contoh ya, misalnya gitu. Kenapa? Karena jarak. Nah, orang suka lupa soal jarak itu. Yes, kita connected digitally, tapi kita dengan jarak itu membuat kita tidak serta-merta connected personally. Ngerti nggak? Nah ini dua hal yang berbeda. Connected personally lebih mudah kalau berdekatan seperti ini. Kita ingin meninggalkan first impresi yang baik misalnya kayak gitu. Gue ada di sini sama lo. Gue pengen lo ingat gue sebagai orang yang baik, yang sopan, yang ramah. Gitu. Tapi kalau connected digitally belum ada tuh keinginan untuk itunya. Ya udah, abis meeting ya meeting, abis sekolah ya sekolah, abis online. Udah that's it gitu. Gue mau tutup kamera ya terserah gue. Kita masih nyaman dengan diri kita sendiri. Lagu Indonesia Raya kita tutup kamera, kita lupa. Padahal itu sesuatu yang harus dihormati. Kita tidak menunjukkan sikap hormat. Ya nggak usah berdiri. Ya lo nyalain kamera, lo tunjukin sikap hormat. Kan? Nah balik lagi kan, ini semuanya terpulang kepada kita. Apakah nilai-nilai pada saat kita tatap muka, pada saat kita in the real life, bukan digital life gitu ya, itu kita terapkan lagi secara digital. Kan tidak serta-merta. Makanya saya bilang perlu kolaborasi. Yang muda ngajarin kemampuan digital sama yang tua jaga dengan nilai-nilai. Nah itu kenapa ya kalau menurut kayu sih? Jadi seakan-akan generasi sekarang ini ya, apalagi generasi yang sangat muda sekarang, itu terlihat lebih tidak melek dengan nilai sama namanya kebangsaan. Nilai-nilai rasa nasionalis ya, dibanding sama nilai-nilai pop culture, Korea-Koreanya gitu. Apakah nasionalisme itu dianggap jadul, dianggap lebih ya udahlah itu sekolah aja gitu di sekolah, atau tidak menarik gitu dalam hal konten, dalam hal produksi bagaimana ya? Rasa nasionalisme ada Dok. Kalau sepak bola Indonesia masuk final. Nasionalisme itu langsung loh. Sehari jadi nasionalis. Cinta wat Indonesia. Kalau kalah luntur lagi. Itu apakah jadi seakan-akan tuh seperti itu jadinya gitu? Ya itu dia kan, kita bicara soal apa yang dimakan setiap hari, apa yang ditumbuhkan gitu kan. Kalau yang lebih banyak dimakan adalah misalnya K-pop gitu, drama Korea, apapun gitu ya, yang akan bertumbuh yang itu. Ya kan. Nah makanya pengimbangannya bagaimana? Ya itu tadi, apakah banyak pihak yang merasa penting untuk mewariskannya,
Gitu loh. Karena itu tidak menjadi kecenderungan mereka ketika buka internet untuk nyari sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Belum tentu. Betul. Iya benar. Iya kan. Nah, baik sekarang gini, sekarang sama lah seperti kita ya. Ini manusiawi banget gitu. Apa yang paling sering kita dengarkan itu yang paling sering mempengaruhi kita. Benar. Ya kan, teman mana yang paling sering kita kumpul, ya itu akan paling mempengaruhi kita. Sama halnya dengan sumber informasi gitu loh. Kalau tidak ada yang sama sekali benar-benar menanamkan, ya kapan mau tumbuh benihnya gitu loh. Benar itu. Paling tidak ada yang tertarik gitu ya, you know what, lo harus bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu bilang gitu, kita tuh terpilih. Itu adalah sebuah identitas yang absolut. Jadi identitas ada yang tidak absolut, yaitu pilihan-pilihan kamu. Tetapi kalau yang Tuhan pilih buat kamu, itu absolut. Benar. Kamu bisa milih gak sih lahir di mana? Gak bisa kan? Benar. Kamu Tuhan pilihkan negara, Tuhan pilihkan bangsa. Sederhananya begini, begitu Tuhan menciptakan seseorang, kalau saya berpikirnya kayak gini ya, sama kayak waktu dia menciptakan Adam. Dia taruh di Taman Eden. Lokasinya dia dulu belum ada negara, belum ada ya. Kalau sekarang kan kita lahir di mana? Di Indonesia. Nah, di situ Adam punya fungsi. Adam harus merawat taman, memberi nama binatang-binatang, fungsi. Sama setiap kita dilahirkan di Indonesia, pasti kita punya fungsi. Kita punya fungsi untuk bangsa kita, untuk lokasi tersebut. Nah, orang banyak yang tidak menyadari itu. Musa mau lahirnya dibesarkan di istana, tapi dia tahu dia itu belongs to something. Identitasnya. Dan saya punya fungsi di situ. Akhirnya dia jadi pemimpin bangsa Israel yang membawa keluar dari Mesir. Kalau kita nggak menyadari di mana kita ada sebuah identitas yang absolut yang Tuhan pilihkan buat kita, kita mungkin belum berpikir bahwa kita punya fungsi di situ. Makanya banyak anak-anak muda sekarang, kalau menjelang pemilihan umum gitu ya, kita kan suka diajak ngobrol dong sama anak-anak SMA untuk menyemangati mereka untuk tidak menjadi pasif gitu, tapi juga mau menjadi aktif dalam memberikan suara mereka. Karena banyak pertanyaan seperti ini, kayak sih kan sudah banyak yang nyoblos ya. Penting gak sih kalau saya nyoblos, kan suara saya cuma satu. Ya kan, ini bicara soal, nah balik lagi nih. Kalau saya ngomongnya kayak gini nih ya, waktu itu ada ini teman saya yang jawab, dan saya bilang itu jawaban yang bagus banget. Dia bilang kayak gini, kalau sekarang kamu tidak melihat suara kamu penting, bagaimana di kemudian hari kamu melihat peranan kamu penting bagi bangsa ini? Nah, ini kan bicara soal identitas lagi. Selama ini yang lebih lo pikirkan adalah lo pada di posisi di mana nih? Apakah masih sibuk mencari identitas dan melupakan identitas absolut yang Tuhan kasih sama kamu? Gitu. Karena itu identitas absolut. Bicara soal identitas absolut banyak sebenarnya kalau kita mau baca Alkitab kan. You are God's masterpiece. New Living Translation dari Efesus 2 ayat 10. Terus kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ini bukan disuruh jadilah garam dan jadilah terang. Tapi di ayatnya kamu adalah garam dan terang. Itu identitas kita. Identitas. Benar. Nah, ini ngomong bicara fungsi atau identitas nih Kak. Nah, fenomena sekarang adalah orang lebih banyak tahu tentang Harajuku style dibanding suku anak dalam style, kan, dibanding Koteka style gitu. Ini apakah kita kurang berfungsi untuk mengindoktrinasi atau memamerkan nasionalisme, atau how sih Kak, bagaimana caranya kita pun juga bisa ikut dalam kontribusi untuk berfungsi Kak, untuk memamerkan atau memberikan mereka tuh, wah ini nih ada yang keren nih dalam Indonesia gitu. Sebenarnya bisa kok sebenarnya gini. Cuman memang balik lagi akses terus yang buat konten yang paling sering tuh yang seperti apa tip karakteristik masyarakatnya gitu, anak muda yang sering bikin konten. Karena sekarang gini, K-pop budayanya bisa mendunia, kenapa? Karena digital juga kan. Karena banyak yang bikin konten, banyak yang bikin bukan cuman Gangnam Style punya video, tapi there's a lot of boy band dan didukung juga sama governmentnya. Didukungnya. Jadi ada faktor-faktor seperti itu. Anak muda kita, apakah anak muda kita memang kalah dalam memperkenalkan itu semua gitu ya? Ya mungkin ada yang tertarik, ada yang berbeda, stylenya beda gitu. Cuman apakah kita tidak budaya kita kalah di mata internasional? Enggak juga sebenarnya. Yang bergerak justru anak-anak muda dalam hal ini. Mungkin berjiwa muda lah ya, nggak semua yang muda. Ya desainer kita, karena mereka memperkenalkan batik kan
Dan batik itu di mata internasional sudah something gitu. Bahkan kemarin di Paris sesuatu yang mahal gitu. Iya benar. Jadi banyak bule yang kalau misalnya ya kita masih nyebutnya bule ya, turis lah gitu, turis ke Indonesia, mereka sudah mulai mempertimbangkan untuk membawa pulang batik. Kenapa ya? Karena ada harganya sekarang gitu ya. Nah mungkin ya kita juga bisa juga kalau misalnya desainer kita membuat batik yang lebih ke gaul, gitu ya. Karena batik sekarang masih formal nilainya lebih ke formal gitu ya. Walaupun ada tapi lebih ke formal. Kan ada jaket bomber yang batik juga, hoodies batik tuh ada gitu. Tapi sekarang lebih ke formal. Cuma saya rasa perlahan-lahan banyak juga yang sudah mulai cinta sama batik dan bangga sama batik ya. Ini contoh ya. Ini baru batik lah. Karena pakaian tradisional kita banyak sebenarnya, bukan cuma batik gitu. Bener. Ya. Nah ini kerennya karena juga kalau kita lihat masyarakat Indonesia cara memperkenalkannya lewat kalau hari-hari seperti ya, walaupun hari Kartini namanya hari Kartini, itu kita punya kebiasaan merayakannya dengan baju-baju daerah anak-anak gitu ya kan. Kalau di luar negeri orang jadi lihat oh ini baju daerah Indonesia, ada kebaya, ada apa gitu, jadi ngerti. Kebaya pun sekarang kayak kebaya yang kontemporer gitu sudah mulai banyak yang pakai ya kayaknya. Nah itu contoh lah perlahan-lahan ya. Tapi memang dibutuhkan lebih banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menunjukkan gaya gue orang Indonesia gitu loh. Kayak saya mulai dari bahasa deh, dilibatkan dengan berbagai pertemuan webinar atau interview gitu. Kalau berhadapan dengan interview, saya sudah mulai bilang sama diri saya dulu, kayaknya saya berusaha setengah mati untuk menyampaikannya dalam bahasa Inggris kalau yang interviewnya memang TV luar gitu ya. Tapi saya bilang, do you mind using subtitle and I'm gonna use bahasa Indonesia. Bukannya karena saya tidak bisa menyampaikannya dalam bahasa Inggris atau memang saya lebih fluent dalam bahasa Indonesia, tapi it's just cara kita memperkenalkan bahasa Indonesia dulu. Karena orang Prancis, orang Jepang itu bangsa-bangsa yang sangat bangga juga dengan bahasa mereka ya. Ya mereka begitu, mereka kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak malu ya, gue bahasa Prancis aja, gue nggak bisa bahasa Inggris ya nggak, gue bahasa Jepang aja gitu loh. Ya kenapa kita orang Indonesia, walaupun lo bisa bahasa Inggris pun lo bahasa Indonesia aja, kasih subtitlenya, orang dengerin tuh bahasa Indonesia itu kayak gimana gitu loh, menarik kan? Nah ini contoh aja, jadi tidak harus lewat fashion juga, tapi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia tuh bisa dilakukan dalam banyak hal. Nah kalau ngomong soal rasa bangga nih Kak, rasa bangga itu kan pasti anak muda sekarang pasti identik dengan sesuatu yang keren gitu. Misalkan gue bangga nih karena ini keren gitu loh. Nah kalau menurut Kak Yosi, apakah culture kita terlalu banyak gitu loh sehingga kita bingung nih kita harus cinta yang mana gitu loh maksudnya? Atau gini, dengan segala kerendahan hati kayak kita kayak terlalu kuno menurut kita, kultur kita. Tapi kultur luar itu kayak lebih keren gitu. Dari cara berpakaian dan segala rupanya. Nah menurut Kak Yosi, apakah hal-hal itu terjadi saat ini gitu Saya rasa gini ya, untuk bisa mengerti kenapa ada kecenderungan seperti itu, walaupun memang ini tidak bisa pukul rata ya. Saya banyak juga orang-orang Indonesia yang sangat cinta sama budayanya gitu ya. Tapi kalau belajar dari sejarah, balik lagi kita negara kepulauan, sangat bineka gitu ya. Dan bagaimana dulu dominasi para penjajah, para pengunjung ya, dengan culture yang mereka bawa itu sangat mudah membuat kita kagum. Ada masanya orang Indonesia tuh merasa kalau bule itu derajatnya lebih tinggi dengan Indonesia. Itu ada masanya, Sekarang perlahan-lahan kalau mungkin I could be wrong, tapi the way I see it gitu ya, maksudnya orang Indonesia sudah mulai merasa bisa sejajar. Sudah mulai merasa bisa sejajar ya. Mungkin gue menilainya hanya lebih daripada dialog-dialog keseharian yang terjadi di misalnya di Bali, gue ngeliat Indonesia ngomong bule udah cuek gitu. Ya atau nggak yang harus begini harus minder gitu ya. Zaman dulu ada masanya tuh kalau bule itu kita wow ini bule ya, padahal belum gitu ya. Kan biasa aja. Sekarang udah mulai kan Tapi melihat kecenderungan seperti ini kan kita balik lagi ya, masalah keren atau tidak keren mungkin kita bisa relate juga dengan masa-masa seperti itu, di mana kita itu selalu kalau ada zaman dari sejarahnya, kalau ada kunjungan bangsa asing mereka mendominasi. Kunjungan bangsa asing mereka lebih mendominasi. Raja-raja banyak ditaklukkan oleh bangsa asing.
kalau kita punya sejarah mungkin raja-raja kita keras gitu ya sama bangsa asing gitu dan selalu berhasil menaklukkan mungkin akan lebih beda tuh ya. Iya. Ya, mungkin Berarti akan itu lebih beda. Ya, tapi kan kita melihat sejarah berbicara berbeda. Cuman ya balik lagi itu semuanya menjelaskan karakteristik masyarakat memang paling fair, paling objektif untuk melihat apa yang terjadi di belakang gitu. Sejarahnya kita seperti apa, kenapa kecenderungan kita seperti itu. Nah, sekarang kan perlahan-lahan Indonesia sudah mulai menunjukkan giginya, prestasinya di mana-mana. Ya, sudah mulai bangga lagi jadi bangsa Indonesia gitu. Itu yang perlu kita. Dan begitu sih udah mulai mengarah ke sana sih ya. Tapi butuh effort untuk semuanya sekalangan ya. Iya. Nah, untuk Kak Yosi sendiri secara konten nakal itu tuh melakukan hal itu tuh apa aja sih Kak? Biar barisan baper tahu nih. Iya. Siapa tahu terinfluence juga nih kan ke mereka. Ini salah satu kegiatan yang kita lagi buat. Kita sebenarnya macam-macam kegiatannya. Sebelum pandemi kita ada ke sekolah-sekolah ya. Kita mengajarkan nasionalisme, literasi kebangsaan. Yes. Pendekatannya pakai 4P itu. P3K. P3K ya. Bukan 4P, P3K. Positif, peduli, pengorbanan, kebersamaan. Itu nilai kita tuh. Positif, peduli, pengorbanan. Nah, ini positif tuh berbicara soal identitas sebenarnya yang tadi kita bicarakan tuh, ya. Karena kalau cuma berbicara soal standar positif itu bias. Apa yang positif buat saya belum tentu positif buat Lino gitu ya. Benar. Beda gitu ya. Jadi tapi berbicara soal identitas. Kenapa berbicara soal identitas? Karena kalau kita secure, kita tahu identitas kita itu siapa, kita sudah mulai memikirkan manfaat. Nah, jadi positifnya itu udah sama, makin mengkerucut. Karena positif yang sama itu ketika manfaatnya sama. Iya. Kita sama-sama setuju itu hal yang positif. Kenapa? Lo bisa benar karena ada manfaatnya. Lo lihat ada manfaatnya, ada. Lo lihat ada manfaat, ada. Itu. Biasanya kita paham untuk itu positif ya, gitu ya. Ya, jadi mengingatkan kita sebagai anggota atau masyarakat dari bangsa Indonesia ini, bagian dari bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah secure dengan identitas kita sebagai bangsa dan mulai mengarahkan diri kita untuk berkontribusi positif. Gitu. Peduli itu juga sama, kita bicara soal tindakan ya. Jadi jangan cuma punya kesadarannya sebagai atau mengerti identitasnya, tapi punya juga kemauan untuk melakukan sesuatu. Kepedulian ya. Tidak hanya mengarahkan kepada kepedulian sama diri sendiri, saya mau jadi apa suatu saat nanti, tapi juga saya mau berguna untuk apa suatu saat nanti. Itu loh. Jadi, ya, jadi ada kepedulian, pengorbanan. Kita encourage orang untuk, if you do something, you cannot do it biasa-biasa aja. You need to do it excellent gitu loh. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu kan. Jadi pengorbanan, dibutuhkan pengorbanan. Kebersamaan itu bicara soal ada yang lebih penting ya, pengikatan lagi, balik lagi gitu ya. Ada yang lebih penting daripada sekedar memenangkan argumentasimu, opinimu, yaitu memenangkan kebersamaan. Jadi P3K itu bicara soal itu sih sebenarnya. Itu kita gaungkan lewat aktivitas-aktivitas. Ada lomba pidato kreatif pernah kita lakukan. Terus kegiatan dengan 9 kementerian waktu itu pernah mendukung kita juga. Ada Nasional ISMI hybrid, tapi waktu itu masih pandemi ya. Nasional ISMI. Nasional ISMI. Dan tahun ini kita bikin lomba debat nasional antar SMA. Debat nasional ya. Lomba debat nasional antar SMA dan yang setara. Ya, yang setara dengan SMA. Dia peserta bisa mewakili SMA-nya, bisa mewakili komunitasnya. Ya, tapi ini nasional. Jadi dari nanti akan ditayangkan di TVRI untuk final. Untuk juara-juara provinsi dikirim ke Jakarta, terus bertempur lah di situ ya. Kenapa debat? Nah ini menarik nih, debat ya. Harusnya diskusi Kak. Debat atau dialog. Debat. Ini pesertanya tim ya, jadi bukan perorangan, tim. Jadi satu tim tuh 3 orang. Nah pertanyaannya kenapa debat? Karena kita melihat seperti ini. Sekarang butuh banyak gambar, percontohan calon-calon pemimpin masa depan yang perlu menunjukkan kemampuannya berkomunikasi dengan dewasa di forum atau panggung yang pantas ya. Kemarin ketika dilakukan survei ya, tepatnya 2 tahun yang lalu tentang Digital Civility Index, itu keadaban digital ya. Orang Indonesia kan kita dinilai tidak sopan tuh. Di Asia Tenggara kita paling buntut, di Asia Pasifik kita nomor 3. Ini perilaku internet, sosial media, sosial media. Ya. Dan setelah mendapatkan hasil survei tersebut, orang Indonesia dengan hebatnya
tambah meyakinkan itu adalah survei yang valid dengan menyerbu ini situsnya Microsoft. Kompak ya. Ini kekuatan netizen kita tuh ya ini. Loh, kita sudah melihat netizen kita nih kayak gini nih. Jangankan situs Microsoft, sungai aja bisa dikutuk-kutuk gitu kan. Ya, sungai ini. Emang sungainya punya perasaan apa? Ya, anyway, berarti kan kalau saya memperhatikan ketika saya cek dari apa yang terjadi, dia mengambil sampel, jadi Microsoft mengambil sampel dari 2 kelompok usia aja. Oke. Ya, di bawah 17 tahun sampai 17 tahun ke atas. Dan yang bersumbangsi memberikan nilai buruk itu semuanya dari 17 tahun ke atas. Oke. Jadi saya tergerak nih, kayaknya memang perlu percontohan gitu bahwa dibutuhkan sekarang anak-anak muda yang mencontohkan, hey, kita ini orang Indonesia yang sopan, yang berdebat itu dengan dewasa. Ya, jadi nggak cuman ngomong gitu, nggak cuma ngomong tapi dewasa. Benar. Tapi apa yang kita omongin tuh kita pelajari. Nah, ini yang ingin kita tampilkan lewat lomba debat nasional. Jadi bukan cuma sekedar ngejar piala, ngejar beasiswa, karena ada hadiahnya, ada piala, ada beasiswa, ada money prize juga. Tapi bukan itu yang lo mau kejar. Yang lo mau kejar adalah melahirkan sebuah keteladanan bagi generasi lo, bagi generasi yang di atas juga bahkan gitu. Terus juga dalam kegiatan ini kita ada pembekalan. Jadi ada setiap masanya itu ada kembali kita kasih para yang lolos di babak ini, kita kasih literasi politik, literasi kebangsaan, literasi digital, dan juga communication skill, leadership. Lolos lagi, balik lagi kita kasih level berikutnya. Jadi ada pembekalan. Kita harap lulusan dari lomba debat ini menang atau kalah semuanya mendapatkan manfaat dan juga dapat benih-benih yang baik untuk menjadikan diri mereka calon pemimpin yang baik. Nah itu, jadi bentuk kegiatannya seperti itu. Lomba debat nasional, judulnya Demokrasi, Debat Modern Kreatif Generasi. Nah itu ada kalau misalnya mau ikutan, bisa mampir ke follow yang namanya IG-nya demokrasi_IDN. Dan di follow nanti akan ada yang nge-DM, panitianya nge-DM. Duh, kita nggak SMA lagi sih. Iya, udah 30 ke atas kita. Nah, ini di grooming dong, di grooming peserta. Bisa. Itu siap ya. Grooming peserta, ayo ikutan gitu. Nah Kak, kan kalau Ino lihat nih kayak waktu itu sempat ada kayak pemilihan kepala daerah nih. Iya kan, kakak Ino lihat dengan teman-teman kami itu kayak mendukung satu pasang calon gitu. Nah, apakah bentuk nasionalisme itu juga melakukan hal yang demikian gitu loh Kak? Iya. Jadi gini, nah balik lagi kan ini kalau demokrasi selalu berhubungan dengan sila keempat gitu ya. Siapa yang menjadikan wakil kita gitu kan. Semuanya apa pertimbangannya? Kerakyatan. Karena kita percaya individu ini bisa melayani rakyat dengan lebih baik lagi. Kan seperti itu kan. Bukan melayani partai saya, bukan melayani kelompok saya, tapi melayani rakyat lebih baik lagi. Nah itu dasar-dasar kenapa kita memilih seseorang. Banyak orang yang memilih seseorang karena fanatis. Nah itu dasarnya. Itu salah. Bukan itu dasarnya. Kalau fanatis, kita harus melihat kompetensi, melihat kebijakan-kebijakan. Karena apa? Karena kita memikirkan yang lain yang akan dilayani oleh dia. Nah, kita melihat daerah kita ini apa yang dibutuhkan oleh daerah kita, pemimpin yang seperti apa, dan karakteristik masyarakatnya seperti apa. Kan menilainya seperti itu kan. Banyak yang tidak melihatnya seperti itu. Punya jagoan karena misalnya masalah fisik, masalah penampilan, masalah gaya bicara, bukan masalah kebijakan-kebijakan. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya di antara semua itu adalah masalah kejujuran. Kalau menurut saya ya, track record dia dalam pengalaman dia memimpin sebelumnya misalnya gitu. Kita bisa lihat di situ apa yang dia lakukan. Kan kalau kita benar-benar mau menghadirkan sosok pemimpin yang paling cocok buat rakyat. Dan apakah akan kemungkinan berbeda dengan pilihan orang lain? Ya kita harus dewasa juga. Bahwa dalam negara demokrasi pasti akan berbeda, ada perbedaan. Ya, dan hargai aja orang lain apapun pertimbangannya. Ya, yang ideal memang jangan karena fanatisme, tapi karena peduli sama rakyat gitu. Nah, cuman kalau ketemu sama yang fanatis, ya kita hargai aja. Kita nggak bisa ngerubah orang. Kita nggak bisa ngerubah orang. Balik lagi, saya selalu bilang kayak gini. Yang penting kedewasaan tuh kayak gimana sih? Kedewasaan itu adalah
kalau untuk rakyat percaya bahwa siapapun pemimpinnya Tuhan yang pilih. Gitu. Kalau untuk rakyat ya. Jadi kalau lo kalah, ya sudah, jangan diterusin. Emang lo mau marah-marah di sosial media, mempertahankan dendam lo sampai bertahun-tahun, membuat lo damai sejahtera. Lo sendiri yang rugi kan? Itu bahkan ada yang cerai lagi ya. Iya. Beda pilihan cerai. Sekarang dua-duanya satu kabinet. Iya, maksudnya kalau kita marah-marah kayak gitu, kita yang rugi. Kita yang rugi. Bener. Kita memelihara penyakit gitu. Karena kita tahu kan bahwa sesuatu yang kayak gitu bisa jadi penyakit tuh. Jadi udah percaya ada Tuhan. Kan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mau siapapun yang dia pilih pasti ada kebaikan buat kamu sebenarnya kalau kamu mengasihi Tuhan. Nah, itu kedewasaan untuk para pemilih. Tetapi untuk politician, saya juga suka ngomong kayak gini. Kamu jangan cuman peduli, karena politician itu powers itu dalam teorinya Morgenthau, mereka menghalalkan segala cara yang penting dapat kekuasaan. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Jangan menghalalkan segala cara karena itu akan merugikan kamu sendiri sebagai pemimpin di kemudian hari. Ketika kamu misalnya gitu ya, tidak bersikap merangkul semuanya, yang tidak kamu rangkul akan sakit hati. Pertanyaannya buat kamu, bagaimana kamu menyembuhkan luka mereka? Akan sulit. Kalau kok pakai cara-cara yang tidak memperhatikan yang merangkul gitu. Jadi perang memang perang di program aja, nggak usah pakai cara-cara yang kotor. Kalau cara-cara yang kotor, lo akan membuat satu pihak itu sakit hati, dan pada saat lo memimpin, lo sulit untuk mengajak mereka berkolaborasi. Balik lagi kan? Kesuksesan sebuah kepemimpinan adalah ketika dia mampu mengajak semua pihak berkolaborasi. Dan dia berkolaborasi itu seperti apa sih? Ya menjalankan program, mendukung program, bahkan mengkritisi dia kalau dia salah. Nah itu pemimpin, dia harus berani. Ya kritisi saja kalau saya salah. Cuman kan sekarang di beberapa daerah yang menghalalkan segala cara ini, mengkritisinya bukan karena pengen memberikan masukan yang positif, tapi mengkritisinya karena sakit hati. Jadi beda lagi, bukan mengkritisi. Yang nggak move on gitu loh. Nah itu jadi ya itu resikonya akhirnya apa? Jadi dia tidak bisa mempersatukan juga karena itu. Tetap ada jurangnya. Benar-benar sih. Makanya kayak misalkan kayak calon-calon politisi itu harusnya kayak dia menggunakan cara yang adil aja, adu program bener. Gitu kalau menghalalkan segala cara ya pada akhirnya ya yang sedang terjadi di bangsa kita ini. Kepecah dua gitu loh. Untuk disatuin, untuk merangkul bersama ya agak sulit gitu. Walaupun sih kita pikir tuh berbicara politik tuh berbicara yang sensitif ya kayak. Apalagi kalau kita sedang ada di dalam gerbong kegerakan movement yang sebenarnya jauh dari politik gitu. Nah, sedangkan kemarin Kak Yusuf berapa tahun silam kan melakukan hal itu, tetapi kita baru tahu nih ternyata itu bukan berbicara jadi tim sukses kan, tetapi berbicara ini yang rakyat contoh daerah ini butuhkan adalah seperti ini sesuai kebutuhan. Tapi pernah ada nggak dibilang kayak sini tim suksesnya mereka gitu? Pasti ada yang berpikir seperti itu. Dibayar gitu ya. Pasti ada berpikir seperti itu. Ya biarkan saja, kan kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan. Makanya sangat wajar kalau dalam sebuah dalam perkembangannya kelompok-kelompok tertentu pernah juga nge-frame ya. Jadi misalnya ada sebuah talk show, saya di-frame berhubungan dengan buzzer pemerintah gitu, ketua buzzer pemerintah buzzer RP ya gitu. Padahal yang juru bicara pada saat itu maksudkan adalah dia mau bikin counter jawaban aja bahwa pemerintah tuh menurut yang dia jelaskan nggak punya buzzer, yang ada adalah kita punya program ketua School of Influencers. Nah, apakah School of Influencers itu ada? Ada, tapi itu program literasi digital. Nggak ada hubungannya sama buzzer. Nggak ada. Program literasi digital di mana ini bentuk programnya. Itu bisa dicari, bisa. Silakan dicari, kasih hashtag gitu ya, School of Influencers, masuk ke siberkreasi atau apa. Karena saya juga ada di siberkreasi kan. Di situ akan ketemu kegiatannya ternyata kita menuju ke daerah-daerah sebelum pandemi ya. Untuk memberikan kecakapan digital untuk digital talent lokal yang ingin menjadi konten kreator. Nah, jadi kan waktu itu animonya naik tuh, orang lagi pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTubers, pengen jadi influencer Instagram atau TikTok dan segala macam kan. Nah itu tidak bicara politik, itu bicara literasi digital. Jadi kita kasih kemampuan bikin konten kayak gimana, kayak captionnya kayak gimana. Kata influencers itu mengacu kepada
panggilan atau visi mereka di kemudian hari. Lo harus jadi influencers yang baik, bukan lo harus jadi influencers yang mendukung pemerintah. Nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa gini kan. Ada beberapa yang juga saya ajak ngobrol baik-baik, saya jelaskan baik-baik, dan memang orang Indonesia tuh punya, sebenarnya saya percaya betul bahwa kita tuh, karena kalau dinilai dari adat istiadat, kebanyakan orang Indonesia itu suka dengan gotong royong, suka dengan kesopanan. Jadi ketika mereka tidak menjadi diri mereka sedang tidak sopan di sosial media, kalau itu adalah a person, kan ada juga yang tidak sopan bukan person ya. Jadi sudah profile picture-nya nggak jelas, nggak pernah posting apa-apa gitu ya. Saya nggak ngajak ngobrol. Tapi kalau a person, dia ada keluarga, ada relationship, ada temen, ada pacar, ada siapa gitu, saya ajak ngobrol. Benar. Dengan sopan. Jadi mereka mau kasar kayak gimana, saya tetap sopan. Jadi begitu kita balas dengan sopan, yakinlah ini sudah terbukti ya berkali-kali. Kalimat mereka yang berikutnya juga akan lebih sopan. Tone down. Tone down. Beda kalau akun fake yang sengaja memang buat ini. Karena emang dia bener-bener ini. Karena memang ada yang mengkoordinasi untuk menciptakan opini, itu ada di sosial media. Opini ini gini. Iya, jadi gini, ciri khasnya kayak gimana? Nanti nih kita kan 2 tahun ini masuk ke masa-masa kontestasi politik. Kita perhatikan kalau ada sesuatu yang, cuma sekarang kayaknya lebih toning down untuk menyerang pemerintah, tapi kita lihat nanti akan kepada calon-calon yang sudah sah berada dalam bursa the next presiden. Nah, di situ biasanya mereka akan mencari pengemasan tuh. Polanya seperti itu. Jadi kalau ada sampai ada yang bisa dikemas di sini, terus dibuat narasinya ya. Jadi misalnya gini, contohnya adalah potongan videonya benar dari sebuah. Jadi yang ngomong benar, ada benar ngomong, tapi potongan aja, tidak dijelaskan secara umum kan. Karena potongan itu yang mau dikemas narasinya. Begini gitu, ya kan? Jadi melahirkan sebuah opini, menghadirkan sebuah opini. Plus kalau itu adalah sesuatu yang bisa dinilai untuk memberikan pressure juga buat seseorang gitu ya. Dia udah ada pasukan juga yang siap untuk menyerang gitu. Wow. Ya, sistemnya seperti itu ya. Jadi ini cara kerjanya seperti itu. Jadi sudah ada yang mengkoordinir. Nanti ada juga yang menjaga percakapannya. Jadi ada koordinator di lapangan dalam hal ini, koordinator percakapan. Dia bagaimana caranya konfliknya biar tetap ada gitu ya. Apakah ini isu ini bisa potensial untuk diangkat menjadi isu yang lebih besar gitu. Nah, itu memang ada kelompok kepentingan yang seperti itu. Kita mesti pahami gitu ya. Saya berharap sih masyarakat semakin dewasa untuk mengerti bahwa hoax itu ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Iya, benar. Betul, ada mesin-mesin pencetak hoax itu betul ada. Apapun kepentingannya kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi ya waspadai aja, makanya kita harus menjadi lebih dewasa, lebih objektif dan lebih kritis di sosial media. Wow, gitu. Cukup butuh dewasa sih ya, bisa mengkanter ya. Saat lagi cukup butuh bahas ini lagi nih kapan? Tentang media sosial nih. Baru tahu ternyata ada koordinatornya. Dikira cuma demo doang, nggak ada koordinator. Ada. Nah, ini terakhir nih Kak, sebelum kita selesai. Nasionalisme itu selalu berbenturan dengan agama. Yang hari ini sedang dibenturkan dengan agama. Nah, kalau menurut Kak Yosi, nasihat dari Kak Yosi, apa yang harus dilakukan oleh gereja atau anak-anak muda Kristen hari ini? Atau orang yang beragama tapi bernasionalisme juga gitu. Iya. Saya kalau pendekatan itu sebenarnya sudah banyak jawabannya ya, bahwa memang tidak cocok ketika ideologi Pancasila dibenturkan dengan agama. Kenapa tidak cocok? Yang alasan paling utama adalah ideologi Pancasila mengatur bangsa. Agama mengatur penganutnya. Ya. Jadi agama tidak bisa mengatur bangsa. Kenapa? Karena dalam bangsa itu ada komponen-komponen lain yang bukan penganutnya. Oh iya benar. Ya mengerti ya. Ini sesederhana itu sebenarnya. Jadi agama tidak bisa mengatur bangsa. Ya. Dan agama sering juga dipakai. Ini bukan cuma di Indonesia masalahnya. Orang kalau misalnya mau rajin ya googling politik agama itu ada nggak? Ada di mana-mana. Ada. Even di Amerika sendiri kemarin ketika Biden berperang lawan Trump juga masih pakai agama juga gitu ya. Sampai sekarang juga lihat di mana-mana. Ya, even negara yang satu agama, let's say, apakah dia tidak akan menggunakan politik agama? Pakai.
Jadi dia pakainya aliran kalau di situ ya. Aliran. Nah, ini Islam aliran apa? Ini Islam aliran apa? Yang lebih benar aliran ini. Dia melihat mayoritasnya. Jadi yang dia pakai adalah yang itu pendekatan agama paling gampang dalam politik gitu ya. Di mana-mana terjadi, bukan cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga terjadi. Yang Islam semua, yang Hindu semua, yang Kristen semua. Pendekatan yang umum dipakai gitu. Jadi kita mesti lebih pinter untuk orang-orang yang menggunakan pendekatan ini. Kalau saya suka bilang gini, waktu itu pernah diinterview, bagaimana meyakinkan ini politik agama? Saya sederhana deh. Kan mereka tidak harus menang di Indonesia aja, mereka harus menang di daerah-daerah tertentu, ya kan? Coba perhatikan, kalau memang benar-benar ini mereka memperjuangkan sebuah ajaran agama, apakah kandidatnya di daerah tersebut agamanya sama? Di mana daerah tersebut agamanya tidak mayoritas, pasti beda. Karena agama cuma dipakai sebagai alat politik, gitu aja sih. Nah, kalau apa yang harus dilakukan oleh gereja, ya kita mesti mempersiapkan generasi muda yang mau. Kalau ini merupakan sebuah pandangan saja ya. Saya tidak menyuruh gereja, tetapi gereja adalah tempat di mana karena anak muda masih mendengarkan apa kata ulama, apa kata pemimpin agama, pendeta, pastor, itu ada kok dalam survei. Mereka masih mendengarkan apa kata pemimpin agama. Jadi sebenarnya pesannya bukan cuma khusus ke gereja, tapi kepada para pemimpin agama untuk mengajarkan ini literasi kebangsaan, tetapi pendekatannya gereja bahwa keberadaan suatu bangsa itu, Tuhan peduli sama keberadaan suatu bangsa. Tuhan itu bisa menghilangkan bangsa-bangsa, datangin air bah, hilang semua. Tuhan bisa mencerai-beraikan bangsa seperti zamannya Menara Babel. Tuhan bisa mengizinkan satu bangsa dalam perjalanan yang sama seperti Israel sampai menemukan tanahnya. Itu semuanya menunjukkan apa? Tuhan peduli dengan keberadaan bangsa. Bahkan dia mengasihi semua bangsa. Dia mengasihi semua bangsa, bukan cuma bangsa Israel, dia mengasihi semua bangsa gitu ya. Nah, ini yang perlu diajarkan. Ada posisi kita sebagai anggota bangsa, itu nasionalisme. Ada posisi kita sebagai anggota dunia ini ya, kemanusiaan. Kita sama-sama orang yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita lebih menghargai orang lain walaupun dia berbeda. Walaupun dia berbeda iman, tapi dia juga Tuhan ciptakan kan. Kasih dia. Kamu mengenal Tuhan itu Tuhan yang milih-milih apa Tuhan yang maha kasih? Tuhan yang maha kasih. Dia berbeda sama kita, tapi Tuhan mengasihi sama dia juga. Nah, jadi itu kemanusiaan tuh di situ letaknya. Lalu kenapa kita mesti bangga sebagai bangsa? Karena itu tadi balik lagi, pemimpin agama mengingatkan bahwa itu adalah salah satu identitas yang absolut. Kamu kan dipilihkan Tuhan lahir di situ. Jadi coba terima dulu itu diklaim, karena sebelum sebuah identitas itu diakui, dia tidak akan mengakui identitas yang lain, yaitu apa? Dia terpilih untuk berfungsi di situ. Jadi akui dulu saya dipilih sama Tuhan lahir di Indonesia. Saya harus bangga jadi bangsa Indonesia. Yes, Tuhan pilihkan saya jadi bangsa Indonesia gitu. Tapi berikutnya setelah lo mengakui, berarti saya punya tujuan ya. Kerennya apa? Begitu kita mengakui kita punya tujuan, kita akan mendapatkan identitas lain, yaitu Tuhan juga menghadirkan kemampuan. With God, with vision, there is God provision. Jadi apa yang Tuhan taruh di sebuah tempat pasti ada tujuan, pasti ada kemampuan. Keren banget. Terakhir kali Kak. Berapa belas tahun mungkin kegerakan KUC nasionalisme ini? Pertanyaannya cuma satu sih. KUC ikut dalam partai politik gak? Penting nih. Maksudnya benar-benar jadi kader atau apa gitu. Jadi pilihlah. Kalau saya melibatkan diri dalam segala sesuatu, memang pertama kalau menarik di sini, apakah tertarik di sini? Nah, menarik di sini, tertarik. Jadi saya selalu mempertanyakan, kalau udah sama nih, berarti mungkin the Holy Spirit tells me to do it gitu ya. Tapi kalau di sininya nggak ada, ini biasanya menentukan tuh lebih banyak tuh di sini. Nah, kita suka nyebutnya belum ada panggilannya. Nah itu maksudnya tuh gitu ya. Loh karena gini, kita bisa diajak dalam segala hal gitu. Papa gembala, misalnya Papa gembala, ini contoh ya. Minta saya untuk meneruskan. Gitu ya. Terus saya bilang sama Pak, saya mau, tapi saya tanya dulu nih, apakah ini panggilan atau bukan? Ya kan?
Dan ternyata nggak ada panggilannya gitu loh. Saya bilang sama Pak, nggak ada panggilannya nih Pak. Suatu saat ada panggilannya, I'll do it. Bilang gitu. Tapi saat ini setidaknya saat ini belum ada. Gitu. Akhirnya adik yang sekolah teologi jadi gembala. Sebenarnya akan jadi gembala seperti udah kesana karena istri sudah mendukung. Nah ini contoh kecil aja. Sama halnya dengan partai politik. Ada beberapa teman memang mengajak ikut sini. Ini menjelang pemilu suka banyak tuh ya gitu. Apalagi karena suka jadi jubir kan waktu zamannya Pilkada DKI kan saya jadi jubir juga gitu kan. Tapi balik lagi saya bilang oke. Tapi balik lagi saya cek ya kalau ada panggilannya oke. Kalau nggak ada panggilannya ya enggak gitu aja. Iya benar. Berarti ada banyak nih ya partai mau rekrut ya. Saya selalu bilang kayak gini karena gini ini bicara banyak orang yang bilang gini, lo gimana mau kalau lo nggak ikutan partai politik lo nggak bisa bikin dampak yang lebih besar. Oh iya benar. Ada teori seperti itu kan. Tapi saya selalu pegang kayak gini dari dulu bilang gitu. Saya tuh percaya satu hal, tidak perlu posisi untuk berkontribusi, cukup jadi praktisi. Iya kan, tidak perlu posisi untuk berkontribusi, cukup menjadi praktisi. Itu aja. Ya itu benar itu kata-kata benar. Oh dia bisa ya kata-kata itu ya. Jadi kalau kita berpikir harus jadi partai politik untuk berkontribusi, ya ternyata sih enggak juga. Kayak Yosi aja. Iya benar. Kayak Yosi nggak perlu jadi temannya Kak Giring gitu kan. Iya. Gak perlu jadi sudahlah politik kan. Oke, Yosi thank you banget. Thank you. Hari ini udah datang ke sini. Penuh nih pelajaran nih. Ini pas banget sebenarnya waktunya ya. Kemarin-kemarin nggak bisa pas banget Agustus nih. Iya. Pas ya. Thank you banget Kak Yosi untuk dengan waktunya. Senang hati. Semoga memberkati. Pasti memberkati. Kita memberkati. Kalau kita dewasa dan secure kita juga nggak akan takut kok ngomong politik kayak gini. Iya benar. Lu boleh ngomong apa aja. Iya sih. Di Indonesia itu selama kita tidak menjelekan nama orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, aman. Pakai cara-cara yang cerdas dan menghormati. Benar. Mungkin kita next anggota parpol ya. Paling nanti kali ya kan si Bill kan mau bikin malam kebangsaan. Oh ya. Mungkin nanti kayak Yosi kalau waktu yang tepat kita minta kayak Yosi juga buat kayak Yosi gitu. Di tempat ini kayak gitu. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton Milenial Baper. Kalau teman-teman tertarik akan video ini dan menurut teman-teman memberkati, boleh di like, boleh di share, jangan lupa komen. Jangan lupa komen yang positif gitu kan. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gitu. Dan jangan lupa juga nonton video-video Milenial Baper yang selanjutnya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Milenial Baper. Tuhan berkati.